2,400 years older, Ya mungkin kita sudah 2000 tahun usianya, but we still look good and healthy and strong because Jesus gave us eternal life. amin. Mungkin kita masih kelihatan segar, sehat karena Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. See, for God so loved the world. May I sit here? May I? Oh ya. Okay. Yeah, Kamu it's kasih okay. mana, ya? Ya. For God so loved the world Oleh karena Tuhan sangat mengasihi sedunia ini that He gave His only begotten Son. dan Dia memberikan anaknya yang tunggal, Whoever believes in Him shall not perish, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. everlasting life. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Hope all of us here have given a life to Jesus. Siapa yang di sini yang sudah memberikan hidupnya kepada Yesus? Right. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 2,400 years ago, 2000 tahun yang lalu, the prophet Ezekiel was in Babylon. ya pada waktu itu Yehezkiel sedang ada di Babilonia. At that time, Jerusalem was gone. The nation of Israel was destroyed. Ya, pada waktu itu Yerusalem sudah tidak ada, bangsa ini telah dihancurkan. So there's no hope. There's no hope. Jadi pada masa itu mereka itu tidak ada harapan. But then Ezekiel trusts in God. Ezekiel trusts in God. Tapi Yehezkiel itu mempercayai Tuhan. And his name is Jehovah's strength. Jehovah is my strength. Ya, dikatakan bahwa Yehova adalah kekuatanku. And he seen many visions. Dan dia melihat banyak sekali penglihatan. And this is the vision that God gave him concerning the temple in Jerusalem. Dan penglihatan ini yang dia dapatkan berkenaan dengan bait Allah yang ada di Yerusalem. Let's turn to Ezekiel chapter 47. Mari kita buka di dalam Yehezkiel 47. Itu. Buka Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Siapa yang punya suara kencang bisa bacakan itu kencang-kencang? Atau mungkin saya bacakan, oke. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menaruh aku dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sungguh meninggi sehingga orang tidak dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai,
air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya sungai dari En-gedi sampai ke En-Eglaim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Ezekiel was about 33 years old when he was called to the ministry in Babylon. Ya, Hesiel itu berusia kira-kira 30 tahun ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani di Babilonia. And then, age of 34, he saw a vision of God, the presence departing from the temple. Ya, dan ketika dia berusia 34 tahun, dia mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa air itu mengalir dari bait suci. Thereafter, the Babylonians destroyed the temple and Jerusalem and Israel. And after the vision of the glory of God leaving the temple, ya, jadi sesudah kemuliaan itu, Tuhan itu air itu mengalir. The temple was destroyed by the Babylonians. Ya, dan bait Allah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. And you have to wait for another 14 years. Dan mereka harus menunggu 40 tahun kemudian. When God showed the vision of this mysterious temple. Dan ketika Tuhan menunjukkan bait Allah yang misterius ini. And he saw the glory of God came back to the temple. Dan dia melihat bahwa kemuliaan Allah itu kembali kepada bait Allah. That's where the angels told him, let's go for a walk. Ya, itulah yang dikatakan kepada dia, mari kita berjalan-jalan. And they walked down towards the Dead Sea. Dan mereka berjalan-jalan mengarah kepada Laut Mati. 450 meters and 450 meters. Ya, 450 meter. And angel measure. Dan ketika mereka berjalan 400 meter, dan malaikat itu mengukur. And as they walked, the angel measured. Dan mereka berjalan dan malaikat itu mengukur. Up to the knee. Ya, pertama mulai dari mata kaki, kemudian sampai di lutut. And said, let's walk again. Jadi mari kita berjalan lagi. He measured. Dia kemudian mengukurnya. Up to the waist. Kemudian sungai itu sampai di pinggang. Measure again. Now up the place. Keep on getting higher and higher. Ya, kemudian mereka mengukur lagi, air itu sudah sampai setinggi mungkin di wajah. Wow, really, that's what? Sorry. When the point is too deep already. Ya, tapi kemudian pada akhirnya sungai itu sangat dalam sekali, tidak bisa lagi kita tinggal tenggelam kalau kita masuk ke sungai itu. We went up to the bank of the river, they saw many trees. Ya, dan kemudian ketika mereka naik di tepi sungai itu, mereka melihat, oh banyak sekali pohon-pohon. And the trees are very fruitful trees. Dan pohon-pohon itu sangat berbuah lebat. For many of the trees, it takes at least maybe 30-40 years to grow that fast. Ya, dan mungkin perlu banyak waktu sebuah pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. And the angel said, this water goes all the way to the Dead Sea. Ya, dan malaikat itu katakan bahwa air ini akan mengalir ke arah Laut Mati. And this sea becomes alive. Dan Laut Mati itu akan menjadi hidup. The sand, the desert sand is also alive, producing trees. Dan juga pasir di sana akan menghasilkan pohon-pohon, akan menumbuhkan pohon-pohon. And in the river, in the sea, there are fishes.
Dan di sungai-sungai itu akan banyak ikan-ikan. as big as the fishes in the Mediterranean Sea. Dan itu kemudian Mediterranean Sea. Ya. Dan kemudian sampai di Laut Mediterranean. Then later on you find Jonah went in. Ya, dan kita akan melihat kemudian bagaimana Yunus dia dimakan ikan di laut itu. The wonderful thing is, Ezekiel saw a miracle that is very, very encouraging. That is, there's hope for the future. Ya, dan yang saya mau perhatikan di sini bahwa Tuhan menunjukkan mujizat kepada Yehezkiel itu untuk masa yang akan datang. And he went back, he was brought back, and he wrote this. Ya, kemudian dia kembali dan menuliskan apa yang dialami ini, That was about 2,400 years ago. yaitu 2.400 tahun yang lalu. And subsequently, the Jews went back to Israel and built Jerusalem and the temple. Dan pada akhirnya bangsa Yahudi itu mereka kembali ke Yerusalem dan mereka membangun Bait Allah kembali. But no river comes from the temple. The desert is still desert. The sea is still dead. Nah, tapi di sana tidak ada air yang keluar dari Bait Allah itu, ya padang gurun masih tetap padang gurun. So this is a very mysterious river. Jadi sungai ini merupakan sungai yang sangat misterius. The secret is only known to God. Ya, rahasianya yaitu yang hanya ada pada Tuhan. But then wonderfully, about 2,000 years ago, Dan sungguh luar biasa setelah 2000 tahun yang lalu, an event that we celebrate every Christmas. dan ketika setiap kali kita merayakan hari Natal, Jesus was born. Yesus lahir. God became flesh and dwelt among us. Ya, Tuhan menjadi manusia, menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan kita. And he was born in a very simple village. Dia lahir dari desa yang sangat sederhana With godly, God-fearing parents. dengan kedua orang tua yang takut akan Tuhan. And he came with a purpose. Dan Yesus itu lahir dengan sebuah tujuan. At age of 30, age of 30 years old, Ketika dia berusia 30 tahun, Jesus went out to be baptized with John the Baptist. Yesus pergi dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. And as he got on the water, Dan ketika dia sampai di sungai, heavens opened. ya seketika dia keluar dari sungai, langit terbuka. Angels came like a dove Dan malaikat datang berupa seekor burung merpati and sat upon him. dan datang di atas dia. And Jesus one day went to the synagogue Dan kemudian Yesus ke sinagog, ke Bait Allah. and he shared the word. Dan kemudian ia membagikan firman Tuhan. The Holy Spirit is upon me Roh Tuhan ada padaku to preach the gospel to the poor, untuk menceritakan Injil kepada yang orang miskin, heal the brokenhearted, menyembuhkan orang yang patah hati, proclaim liberty to the captive, untuk menyatakan kemerdekaan kepada yang terikat, recover sight to the blind, untuk memberi penglihatan kepada yang buta. set at liberty those who are oppressed. Set at liberty those who are oppressed. Ya, dan melepaskan orang-orang, memberikan kebebasan kepada orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Proclaim the good news. Untuk menyatakan berita kabar baik. And later on, he just went to the temple. Dan kemudian dia pergi ke Bait Allah. And we find the temple is full of corruption. Dia menemukan bahwa di Bait Allah itu penuh dengan hal-hal yang buruk. It becomes a market. Dia sangat marah. It becomes a market. They sell cows, they sell sheep, they sell doves, Yeah. they exchange. Maksudnya Bait Allah itu dijadikan sebagai tempat pasar di mana mereka menjual merpati, menjual kambing domba buat dipersembahkan
sebagai korban. And Jesus made a coil of rope and chased them away. Dan kemudian Tuhan Yesus ambil tongkat dan dia mengusir mereka semua. Overturn the money changers' money. Dia membalikkan uang yang ada di meja, uang tempat menukar uang. Pour out the money and overturn the money changers' table. Ya, kemudian juga dia membalikan meja penukar uang itu. How can you make my father's house a marketplace? Ya, dia katakan bahwa rumahku jangan dijadikan tempat penyamun, sarang penyamun, tempat berjualan. And the priest asked him, show us a sign that you are the son of God. Dan imam besar katakan kepada dia, tunjukkan tanda bahwa engkau itu punya hak untuk melakukan hal ini. And Jesus said, destroy this temple, I'll raise it up in 3 days. Dan Tuhan mengatakan, hancurkan bait Allah ini, maka aku akan membangkitkannya dalam 3 hari. Wow. Jesus, I am the temple of God. Dan Tuhan katakan, akulah rumah bait Allah. And the temple of God, Dan bait Allah itu, in Ezekiel showed that river flows to the temple and the river brings life and healing. ya, dan bait Allah itu dikatakan bahwa bait Allah itu adalah tempat di mana air mengalir dan ada kesembuhan di dalamnya. And everywhere Jesus went, he brings good news, he brings healing, he brings deliverance. Nah, itulah yang Yesus lakukan ketika dia melakukan kesembuhan, dia membawa kelepasan kepada orang-orang. John the Baptist was in prison during at one time. Ya, satu kali Yohanes Pembaptis dia ada di dalam penjara And he said his disciples had asked Jesus, dan dia utus seorang muridnya kepada Yesus. are you the one who was to come? Dia tanya, apakah engkau seorang itu yang akan datang? Jesus said, go and report to John the Baptist. Nah, dia katakan kembali kepada Yohanes Pembaptis dan katakan demikian. What you have seen and heard. Apa yang kau telah lihat dan apa yang telah kau dengar. The blind receive sight, Orang buta bisa melihat, the lame walk, orang lumpuh bisa berjalan, the deaf hear, orang tuli bisa mendengar, the dead are raised up, orang mati bisa dibangkitkan. and the poor has the gospel preached to them. Dan katakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Where the river flows, the river brings life, the river brings healing. Where Jesus goes, he brings life, he brings healing. Jadi ketika air itu mengalir, dia membawa kehidupan, dia membawa kesembuhan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan itu datang, ia membawa kesembuhan, dia membawa kelepasan. And how did Jesus heal? Oh, Yesus. How did Jesus heal? He just speak. Ya, There's one day, there's a woman with an issue of blood. ya, ini ya bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan orang. Ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan. 12 years, he has this blood problem. Ya, dia punya masalah dengan pendarahan. And she said, one day, Lord, I pray I can come and touch his name. Dan ketika satu hari dia datang, perempuan itu datang dan berpikir, kalau aku menjamah jumah orang ini, And God hears, Jesus hears a prayer. ya, dan Tuhan mendengarkan doa orang ini By the anointing of the Holy Spirit. dengan pengurapan dari Roh Kudus. He doesn't have to be when that place. Dan orang ini datang di tempat itu, And she came. dan Yesus datang, And she touched him. dan orang ini, perempuan ini menjamah Tuhan Yesus. His clothing, that's all. Saudara, dia cuma jamah. Jubahnya cuma jamah, cuma pegang. And Jesus said, who touched me? Nah, Yesus bilang, siapa yang menjamah saya? Disciples say, it's such a big crowd. Everyone is touching and touching Ya, you. saudara, di situ banyak sekali orang, pasti ada lagi orang-orang pada berdempetan, saling sikut. Jesus said, someone touched me. Nah, tapi Yesus katakan seseorang telah menjamah saya. For I'm aware that power has gone out of me. Karena aku merasakan ada suatu kuasa yang mengalir keluar daripadaku. Ezekiel temple, the river flows from the temple
And the river has power to heal Amin. and to build. Ya, jadi saudara ya, di bait Allah itu air itu mengalir dan air itu membawa kesembuhan. Ya, air itu membawa kebangkitan. And Jesus was filled by the Holy Spirit, full of the Holy Spirit. Dan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. And when the woman touched her, the Holy Spirit flows out of Jesus and healed her. Ya, dan ketika perempuan itu menjamah juga Tuhan Yesus, ada aliran kuasa kesembuhan yang menyembuhkan perempuan itu. Daughter, you have been made whole. You are whole. You are well now. Nah, Tuhan katakan engkau telah sembuh sekarang. Go in peace. Pergilah dengan damai. Why? So, is Jesus the fulfillment of Ezekiel prophecy, Ezekiel mystery? Ya, apakah Tuhan Yesus itu yang menguatkan misteri dari kitab Yeskiel ini? And the answer is yes. Jawabannya ialah iya. He has come to set us free. Dia datang untuk melepaskan kita. He has come to make us to be like Him. Dan dia membawa kita menjadi serupa dengan dia. And on the last leg of Jesus' ministry, Dan di akhir pelayanan Tuhan Yesus, that year when He was to be crucified, ya, pada waktu itu dia akan disalibkan. He was in the temple. Dia sedang ada di bait Allah. And He mentioned this in John chapter 7. Can we turn John chapter 7, Kita lihat ya, dia sebutkan ini dalam Yohanes 7. 37 to 38. Sorry. 37. Yohanes 7 ayat Ya, 37. sumber hidup ya. Ya, air sumber hidup. Ya, Until 39. You read. until Ya, until here. 39. Oke. 37 to 39. Ya, kita baca. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39-nya kita baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Right. So Jesus made a declaration. Jadi di sini Tuhan mendeklarasikan, Whoever is thirsty, come and drink and believe. ya, siapa yang haus dan percaya, When you believe, you accept Jesus, dan ketika kita percaya dan menerima Yesus, the Holy Spirit comes and dwells in you. dan Roh Kudus akan datang dan diam di dalam kita, And out of you will flow rivers of living water. dan dari dalam diri kita akan keluar air kehidupan. Now here Jesus is declaring, Nah, di sini Tuhan memproklamirkan hal itu. destroy me and I raise it up in 3 days. Dia katakan, hancurkan aku, maka aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Whoever believes in me will be receiving the Holy Spirit. Ya, siapa yang percaya kepadaku akan menerima Roh Kudus. And out of you will flow rivers of living water. Dan akan memancar aliran air kehidupan. And you'll be surprised what the Holy Spirit can do when He flows out of you. Saudara akan kaget ketika Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Paul said, you are a temple of God, and the Spirit of God dwells in you. Paulus katakan bahwa engkau adalah bait Allah dan Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam engkau. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who Tidak. dwells in you? Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah di mana Roh Allah itu tinggal? Whom you have from God, and that you are not your own. Ya, jadi tubuhmu itu bukan milikmu lagi, tetapi milik Kristus. For you bought with price. Karena The price is not of Jesus.
Ya, karena Tuhan telah membayar harganya. Therefore, glorify God in your body. Amin. Oleh karena itu, permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. So tell yourself, my body is the temple of God. Ya, mari kita katakan tubuhku adalah bait Allah. It's precious in God's sight. Sorry. It's precious. It's very, Ya, dan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. and then your body can be a source of encouragement, source of help, source of healing where you go. Dan kalau hal itu terjadi, maka diri kita akan menjadi orang-orang yang bisa menguatkan, orang-orang yang bisa menolong, bahkan mungkin menyembuhkan orang lain. So true enough, Jesus was crucified. Jadi Tuhan Yesus telah disalib, He died, dia mati, and he was buried, dia dikuburkan, and his body, his spirit was taken to Abraham's bosom. dan When he died, his spirit was taken to where Abraham was. ya, jadi ketika Yesus mati, rohnya dibawa ke kemana Abraham ada. And he who's called Lazarus, arise. Ya, dan dia yang mengatakan Lazarus bangkit. Because before Jesus crucified, he resurrected Lazarus. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalib, dia membangkitkan Lazarus. And when he called Lazarus, the correct Lazarus came up. Ya, dan dia katakan Lazarus, maka Lazarus itu bangkit. Because there are many Lazarus. Nah, di tempat itu ada banyak sekali Lazarus. So when he called Lazarus, the brother of Mary and Martha, Dan ketika dia memanggil Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, who lived for 4 days, Lazarus came up. dan dia sudah mati 4 hari, dan ketika nama itu dipanggil, dia bangkit. So Jesus is saying, do not fear death. Sorry. Jesus telling you, tell all of us, don't be afraid of death. Jadi katakan dia bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. Most of us, we are not afraid of death. Ya, mungkin banyak dari kita mungkin agak takut dengan kematian. But what we are afraid of is, Lord, when I am who's going to take care of my wife and my children? Ya, mungkin kita berkata kalau saya mati bagaimana dengan anak istri saya atau anak-anak saya. Leave it to the Lord. Leave it to God. Ya, berikan itu kepada Tuhan. God is a plan for all of you. Amin. Tuhan punya rencana buat semua kita yang ada di sini. And for the older ones, Dan kepada yang sudah berusia lanjut, for the very young ones, kepada yang masih muda, you have the same Holy Spirit in you. amin. Saudara, Bapak Ibu punya Roh Kudus yang sama di dalam saudara. Ibu doesn't have own Holy Spirit, Ya, Ibu, ya ada Roh Kudus di dalam Ibu. or the young sister has a young Holy Spirit. Ya, di saudara yang kekasih ini punya Roh Kudus yang muda. Same. Roh Kudus yang sama. Us, the Holy Spirit is able to bring healing. Ya, dan di dalam kita Roh Kudus itu bisa membawa kesembuhan. I remember in 1995 when the Holy Spirit touched the whole world, especially in America. The Holy Spirit. Ya, ketika tahun 98 ya, 94 ketika di Amerika, ketika Roh Kudus datang menjamah orang-orang di sana. This was one of the many Pentecost that we all experienced. Ya, ini Pantekosta yang kecil ya, mini. Alright, this is not Pentecost, not regular. It's a mini what they call flowing Holy Spirit. Ya, tapi apa yang That's the Holy Spirit. ya ini yang dikatakan bahwa kehadiran daripada Roh Kudus. And then I said, oh, I must now fulfill what I need to do. Ya, dan mungkin kita berkata, aku harus menggenapi apa yang saya harus lakukan. Because before I reached age of 20, around the age of 20, there was a pastor who came to Indonesia. Ya, pada waktu itu, sorry. There was a pastor from Indonesia, an American pastor. He was in Sulawesi. Ya, dan ada seorang pendeta di Amerika, dia dari Sulawesi. He's a left-hand guitarist. Dia bermain gitar. So he came to my church. Dia datang di gereja saya. We were all maybe in our 20s, no? Ya, kami berusia sekitar 20 tahun. I was 20 years old, long time ago. Ya, dulu saya juga usia 20 tahun. And
And then he told us, you young people, Nah dia bilang, hei kamu anak muda, now you pray, ya katakan kamu berdoa. God pray for our country, and then one day, then God will send you to that country. Ya saudara, saya berdoa biar suatu kali kelak saudara akan pergi ke sebuah negara. So I chose Sulawesi, Dan pada waktu itu saya katakan saya pilih Sulawesi. 1995. Ya tahun 94. First to touch me, Tuhan menjamah saya and I flew here to Manado. dan I flew here to Manado when That- I went to Tomohon. ya kemudian saya datang ke Manado, pergi ke Tomohon. There I met Pastor Monica, Pastor Lolowang. Ya kemudian saya bertemu Pak Monika, Pendeta Monika dan Pak Lolowang. And I went to Bible school and I met her. Ya jadi saya ke sekolah Alkitab dan bertemu dengan beliau. That was in 1998. Itu tahun 1998. And the pastor told me, wow, in the early years, the Holy Spirit moves, brings healing, salvation, and many signs and wonders. Ya, dan ketika Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu melakukan mujizat-mujizat terjadi. So I heard, why? And what can I do? They do signs and wonders. I do have signs and wonders. Ya, dan saya mulai berpikir, mereka melakukan mujizat-mujizat. Saya tidak ada mujizat. So I said, oh, not time for me to go to Indonesia. Jadi saya berpikir, belum waktunya buat saya ke Indonesia. So I went to Myanmar. Kemudian saya ke Myanmar. Myanmar pastors do signs and wonders. Nah, di Myanmar, pendeta-pendeta di sana melakukan banyak mujizat. I said, oh, why? I don't think I can do it. Dan saya mulai berpikir, mungkin saya tidak bisa lakukan hal yang sama. I won't go. Ya, jadi saya tidak akan melakukan itu. But come 2006 or 8, there's a place to go. Ya, dan kemudian 2008 ya seperti ada gerakan untuk pergi. So we flew to Yangon. Kemudian kita ke Yangon, And then we went to a house where they were meeting. kami ke tempat sebuah rumah di mana ada beribadah. I preached on the woman with the issue of blood. Dan saya berkhotbah tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. So then we prayed for the sick. Dan kemudian kami mendoakan orang-orang sakit. And because it's good to hear the sound of they walking up and they bring up a young boy, four of them bring up a young boy. Ya, dan kemudian pada saat itu mereka membawa seorang anak muda, 4 orang bawa anak muda. I said, this young boy step on the nail. Step on the nail. A nail. Oh ya, anak itu dia kena paku di kakinya. It was rusty, so it was tetanus. Ya, dan dia paku yang sudah berkarat. The young boy is about the height of the young boy there. Ya mungkin anak itu mungkin seperti anak yang di samping ibu. He was hospitalized for 2 months with great teeth. Ya, dia sudah mengalami infeksi selama 4 bulan dan sudah kurus sekali mukanya. So we prayed for him. Dan kami mendoakan dia. And if I pull him out, go. Dan kami tarik dia dan kami katakan berdiri. You don't feel no thunder, no lightning, go. Ya, kami tidak merasakan ada petir atau apapun, tapi kami katakan pergi, berdiri, berjalan. And they thought was told, he knew, oh, this boy that we prayed for, he's well. Dan kemudian mereka telepon kepada kami bahwa anak ini sudah sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. So that's where I learned, oh, my God works in a very wonderful way. Ya, jadi saya mulai berpikir, wow, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang dahsyat. And after that, Dan sesudah itu, I told myself, wow, wonderful. Now I'm ready to go to Indonesia. dan pada waktu itu akhirnya saya katakan, wow, saya sekarang siap mau ke Indonesia. And then 2 years ago, I went to Laos with my friends. Dan kemudian 2009 saya ke Laos dengan seorang teman. And after the prayer, I said, Lord, I'd like to go to Laos. Can you find a way for me to go to Laos? Dan saya boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau ke Laos, bisa nggak Tuhan buka jalan buat saya mau ke Laos? God hears prayer, God answers prayer.
Amin. Tuhan mendengar doa dan Tuhan menjawab doa kita. One day a pastor came to my church and said, "I'll do a study on your mission." Ya, dan kemudian satu kali seorang pendeta datang di gereja saya And so I asked him, dan dia "Where are you doing your mission?" He said, "I was getting me there." ya, kemudian dia tanya kepada saya, apa yang menjadi misi kamu? Oh, saya ingin ke Laos. So we went there. Jadi kami ke sana. And we drove from Manado to Palu. Sorry, We drove from the distance from Manado to Palu. so you don't go to Laos. No, the distance that we traveled. We went to Laos Aha, jadi kami ke Laos. and we could drive Kami dengan kendaraan the distance di bagian timur. from Vientiane to Attapul. See, Laos is such a big place. Yeah. So we go all the way down to one place in Laos. Ya, jadi Laos itu sangat besar. Jadi kami dari satu tempat yang satu kepada yang ke tempat yang lain. It's like you drive from Manado, you drive all the way to Palu. Ya mungkin jauhnya seperti dari Manado menuju ke Palu. And it's worth the drive. It's worth it. Ya, dan ya perjalanannya sangat perjalanannya ya worth it. Perjalanannya berhasil. Over there we preach and then we pray. Di sana kami berdoa dan kami bernyanyi berdoa. And we pray for many people, not many, just a few small church of 20 people. Ya, kami mendoakan yang cuma mungkin sekitar 20 orang, kami mendoakan mereka. Then also this brother, he has a blood problem. Dan kami bertemu dengan seorang yang punya masalah dengan pendarahan. Because his hand always comes out blood, his leg got blood. Ya, laki-laki ini di tangannya itu selalu keluar darah, juga di kakinya keluar darah. Blood. Ya, ketika dia berjalan ada bercak-bercak darah ketika dia berjalan. We pray for him. Kemudian kami mendoakan dia. One day later, the pastor said, "Oh, this man we pray for, God heals him." Kemudian pendeta di sana telepon kami, oh seorang pria yang kalian doakan sekarang dia sudah sembuh. It's wonderful. Sungguh luar biasa. So I came back to Manado with Pastor Choi. Dan kemudian kami kembali ke Manado bersama dengan Pak Choi. And we drove and we went to Palu. Dan kami ke Palu. In Palu, we preached in Bible school. Di Palu kami berkhotbah di sekolah Alkitab. So there were Asian there, I preached there, and then we pray for the sick. Dan di sana saya berkhotbah di sana dan kami mendoakan orang-orang sakit. As we prayed, Ketika kami berdoa, you didn't see any wonderful sound. But later the pastor was saying, dan di sana kami tidak melihat suara yang luar biasa. Pastor Teddy was saying, one of the pastors that we prayed for, Dan seorang pendeta yang kami doakan, he was hit on the neck. ya dia kena pukulan di lehernya. Kena Persecution. Oh ya, He was dia kena mereka mengalami penganiayaan dan mereka potong lehernya. Not potong, hantam. Oh, hantam. Potong dan tada. Ya, maksudnya mereka mungkin pukul dengan kalu atau lehernya. Kasih itu radical hantam. Was hantam by radical. Ya, jadi mereka hantam dia dengan keras. Was injured. Ya, jadi dia mengalami musibah. And he said that many times he was prayed for. Ya, dan mereka katakan kami sudah banyak kali mendoakan pendeta ini, But no healing. tapi tidak ada kesembuhan. And that day when we prayed for him, Dan pada akhirnya ketika kami mendoakan dia, he said, "Oh, the neck is healed." ya dia katakan, oh leher saya itu semakin sembuh. Because the Holy Spirit flows to him. Ya, karena Roh Kudus mengalir ke arah dia. So my point is this: Jadi poin saya di sini adalah, the mysterious temple jadi bait Allah yang misterius ini of Ezekiel 47, dari Yehezkiel 47 ini, the river is still flowing. ya
Sungai itu mengalir membawa kesembuhan. Right now, there is no temple Sekarang ini tidak ada lagi bait Allah in Jerusalem, di Yerusalem. but God has temples everywhere. Tapi bait Allah itu ada di mana-mana. This mystery is being revealed by Jesus, and He's telling us, each one of us here, we are God's temple. Amin. Jadi bait Allah itu mengarah kepada Yesus, kemudian dari Yesus kepada setiap kita yang ada di tempat ini. You are God's temple, and the Holy Spirit dwells in you. Saudara semua, kita semua adalah bait Allah dan Roh Kudus itu ada di dalam kita. And I believe the Lord is encouraging all of us. Dan saya percaya Tuhan sedang menguatkan kita. What gifts do you have from the Holy Spirit? Nah, apa karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita? And the Lord is telling us this morning 3 questions. Dan 2 questions. Pagi hari ini, 2 questions. Right? ya, pagi hari ini saya ada 2 pertanyaan. Like Paul asked the Ephesians, have you received the Holy Spirit since you believe? Dan ada pertanyaan di dalam Efesus dikatakan bahwa apakah kita telah menerima Roh Kudus ketika kita bertobat menerima Yesus? And Ephesians was saying, we don't know that there is the Holy Spirit. Sorry. Ephesians said that they don't know that there is the Holy Spirit. Dan di Efesus katakan bahwa tidakkah saudara tahu bahwa ada Roh Kudus? You go back and read Acts chapter 19. Saudara lihat bacaan di rumah ya di Kisah Para Rasul 19. Or bring them to the Lord Jesus Christ, to believe in the Lord Jesus Christ. Untuk percaya kepada Yesus, Then Paul baptized them. setelah mereka membaptis dia, Then Paul laid hands on them. dan Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, And they received the Holy Spirit speaking in tongues. dan mereka menerima Roh Kudus dengan berbahasa lidah. Let's answer, have you received the Holy Spirit? Jadi itu jawabannya, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? And for the older ones, Kepada yang lebih tua, know the Holy Spirit, yang tahu tentang Roh Kudus, who the Holy Spirit before, yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus sebelumnya, and you want to. demikian juga dengan yang masih muda. Paul is telling Timothy, stir up, rekindle the fire, the Spirit is in you, the gift is in you. Ya, dan Paulus katakan bangkitkan kembali roh yang ada pada engkau. Today, do you know the Spirit? Do you have the Holy Spirit? Jadi ini 2 pertanyaan, sudahkah engkau mengenal Roh Kudus? Apakah engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? The Lord is telling you to stir up the gift that you have. Tuhan katakan bangkitkan kembali karunia yang telah engkau peroleh. God did not give us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound or disciplined mind. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh kuasa, kasih, dan ketertiban. And Jesus is telling us, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dan Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka segalanya akan ditambahkan kepada engkau. The things that I do, you shall do also. Apa yang aku lakukan, engkau juga harus lakukan. And great things shall you do, because I went to the Father. Dan bahkan engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, karena aku akan pergi kepada Bapa. Do you believe that you can do great things for Jesus? Saudara percaya bahwa saudara bisa melakukan hal yang besar oleh karena Kristus? Do you believe that God can do great things through you? Saudara percaya enggak bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang besar lewat saudara? Oh, he said, no, no, no. My anointing is only up to here. Atau kita berkata, oh urapanku cuma sampai di sini. No problem. Tidak masalah. God can bring healing from here all the way to the top. Ya, Tuhan bisa memberikan kesembuhan mulai dari mata kaki sampai di atas kepala. God is calling all of us here Tuhan memanggil kepada kita semua di sini to hunger for the spiritual gifts, untuk haus, untuk lapar akan karunia-karunia roh, so that we can bring glory to Him. sehingga kita bisa memberi kemuliaan kepada Dia. Don't wait for the river to flow from the temple. Jangan menunggu air itu mengalir dari bait Allah. You are God's temple. Saudara, kita semua itu bait Allah. Wherever you go, Kemanapun kita pergi, wherever the river flows, there's life.
Ya, ketika air itu mengalir di situ ada terang. Wherever you go, you bring light. Kemanapun saudara pergi, saudara membawa terang. And your hand, when you lay hand on the sick will be Amin. healed. Dan ketika engkau menumpangkan tangan kepada orang sakit, mereka akan disembuhkan. And your spirit, the Lord will teach you how to pray. Dan Roh Tuhan akan mengajar engkau bagaimana engkau harus berdoa. Which will show you things that your eyes have not seen, your ears have not heard. Ya, saudara, Tuhan katakan dia memberikan hal yang mata belum pernah melihatnya atau telinga belum pernah mendengarnya. And what has come to your heart. Dan apa yang ada muncul dari hati saudara. We are living in very challenging time. Ya, saudara, kita sedang hidup di dunia yang sangat penuh dengan tantangan. We are living in times of Joshua and Caleb. Kita sedang hidup di dalam masa Yosua, Kaleb, Time of Elijah, time of Elisha. Masa di Elia dan masa di Elisa, Time of Paul. masa Paulus. But yet God is saying that you are more than conquerors. You are overcomers in Amen. Jesus' name. Tuhan katakan kita itu lebih daripada pemenang. Kita akan menang oleh karena Kristus. If you're going to give, ask the Holy Spirit to give you gifting. If you're going to give, Holy Spirit gives you the gifts. Ya saudara, kalau saudara Roh Kudus akan memberikan kepada saudara karunia-karunia itu. So, go and read 1 Corinthians chapter 12. The gifts of God. Saudara bisa lihat di dalam Korintus itu karunia-karunia Roh Kudus. And ask God to use you in the gifting. Dan minta kepada Tuhan biar Tuhan memakai kita dengan karunia-karunia yang ada pada Dia. For those of you who all of us have a gift of praying tongues, Kepada kita yang telah dikaruniakan dengan karunia berbahasa lidah, keep on praying. teruslah berdoa. You may not understand, but keep on praying. Jadi kita teruslah berdoa. Paul says, I pray, understanding, I pray in tongues. Ya, Paulus katakan aku berdoa dengan pengertian dan aku berdoa dengan bahasa roh. And say, I pray in tongues more than any one of you. Aku berdoa dengan bahasa lidah lebih daripada kalian semua. Don't be fooled by people who tell you that because you are now modern, you need no tongues. Ya, jangan kita mengikuti kata orang, sekarang dunia so modern, kita tidak perlu lagi berbicara di bahasa lidah. Because the Holy Spirit helps us in our prayer. Dan Roh Kudus akan menolong kita di dalam doa kita, di dalam segala kelemahan kita. And Jude was telling us, build up the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Dan Tuhan katakan berdoalah di dalam Roh Kudus. So for those who have not been doing so much, so the Holy Spirit, the Lord is telling us, rekindle the gift that's in you. Ya, jadi saudara yang mungkin Tuhan katakan kembangkanlah karunia-karunia yang ada padamu. So you go and ask yourself this question, what gift is Paul referring to concerning Timothy? Ya, dikatakan oleh Paulus apa karunia yang dimiliki ketika Paulus mengutus Timotius. Timotius ketika dia mengutus Timotius. How many gifts that God has? How many gifts can I have? Dan berapa banyak karunia yang saya miliki? And be surprised. Dan Be surprised. saudara akan menjadi kaget, heran. So in conclusion, Jadi let's turn to Mark chapter 16, verse 15 to 20. kita akan sampai kepada konklusinya. 16? 15. Markus 16 ya. 16 terus 16 to 20. Nah. Markus 16 ayat 16 sampai dengan 20. Saya baca ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam 15. Maaf ya, mulai dari ayat 15 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan, akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Right, so we stand together and let's turn to verse 20. Let's read together. Verse 20, closing. Ya, mari kita All of us. Ya, mari kita baca semua ayat 20 ya, kita baca keras-keras, kita baca sama-sama, saya hitung. Kalau sudah dapat saudara, kita hitung, saya hitung 1, 2, 3, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. And they went out. Mereka. Mereka pun, Mereka itu saya. jadi mereka sebut diri saya. Oke. 3. Saya pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai saya. Amin. Amen. So the mystery is being revealed. Jadi misteri itu sudah diungkapkan. The river of God, the temple of God, you are God's temple. Ya, jadi Jesus' death and resurrection. Ya, dan jadi saudara dan saya adalah bait Allah, dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. So we stand together this morning. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Let us seek the Lord. Mari Sing the kita, song Nalira Roh Kudus. ya, kita ambil yang di musik ini bisa ke depan, kita angkat pujian mengalir Roh Kudus. Haleluya. And for those who need a touch from the Lord, you can come forward if you want to. Siapa? Every one of us here, if you receive the Holy Spirit, says, no, come Holy Spirit, come upon me. I believe in Jesus. For those who have received the gift but have more or less not used them, the Lord is telling you, rekindle, refire. Dan saudara yang sakit mungkin yang mau didoakan, yang mungkin dulu punya berapi-api dengan karunia Roh Kudus, tapi sekarang mungkin agak melemah. Silakan saudara, kalau mau didoakan bisa datang ke depan agar saudara dibangkitkan lagi, disegarkan lagi oleh Roh Kudus. Silakan, siapa yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Kita akan berdoa, silakan didoakan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah hidup kami, kuasa Roh sekali lagi. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, Look away your heart for the Lord Jesus. Hungry for the touch of the Holy Spirit. Everyone connected, come Holy Spirit, come. Ya, jadi siapa yang haus lapar akan Roh Kudus, mari kita akan pujian mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. And those who need healing, come Holy Spirit, come. We have to feel it. Siapa yang merindu dijamah oleh Roh Kudus, katakan Roh Kudus, mari Tuhan, aku rindu jamahan-Mu Tuhan. Holy Spirit, Mari kita angkat. Mari Roh Kudus.
Father, I pray, Lord, Tuhan, aku berdoa for those who need healing, yang membutuhkan kesembuhan. give grace. Siapa yang mau didoakan, yang membutuhkan kesembuhan, silakan angkat tangan. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, come, Holy Spirit, come Holy Spirit, mari Roh Kudus, stand on everyone. mari Tuhan. Come, Lord. Tuhan, bawa kesembuhan yang sakit, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kuasa mujizat dipekerjakan Tuhan, dalam nama Yesus. Mengambil Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam mustahil bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalirlah. Secara lana ini, secara lana ini. Secara lana ini, secara lana ini. Secara lana ini. It's a pray for him. Yes. It's a pray for Joyce. What's up? Before him and ask him what he wants. What is the question is this? Yes? Sorry, I don't understand. You go to him, interpret for him.